Nah teman-teman, jadi sekarang ini posisi pondok hutan Bang Wirta sekarang teman-teman dibongkar semua. Oke teman-teman, alhamdulillah kita hari ini diberi kesehatan, diberi kelancaran, kita bisa membantu Bang Wirta teman-teman untuk membuka ladang ya Bang. Ladang ya. Untuk buka ladang mungkin entah mau ditanam apa kita belum tahu Bang Wirta. Yang jelasnya nebangnya hampir selesai, jatuh selesai ya Bang ya. Ya hampir selesai, tinggal berapa batang lagi. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan bisa berkunjung ke tempatnya Bang Wirta. Udah lama kita nggak sini, habis waktu apa itu ngumpul itu lah. Ngumpul Oke teman-teman, Bang Wirta ingin sampaikan. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah dalam pembukaan lahan untuk ladang dan hutan itu teman, sebenarnya hutan itu udah gundul tuh Gun ya. Kita itu beli terus kita bikin ladang. Jadi ada beberapa pohon itu memang belum tumbang, jadi kita tumbangkan. Jadi terima kasih banyak teman-teman, itu sudah digarap kurang lebih sekitar 2 bulan. Itu digarap sama Abah, kita juga minta bantuan orang, dikerjakan sama saya sendiri, dan alhamdulillah sekarang itu sudah hampir selesai. Tinggal beberapa batang lagi itu ibaratnya udah tahap penebangan udah selesai, tinggal lagi kita ibaratnya itu penutuhan kaldera kami itu supaya nanti saat pengolahannya itu bisa bersih. Jadi alhamdulillah kita dibantu sama Tugun, tadi juga ada Bang Deka bantu, dan juga tadi itu Bang Deka itu ya ngukur batasnya. Jadi alhamdulillah itu yang kita buka tidak lebih tidak kurang mereka ya pas 1 hektar. Jadi tanah itu tidak terlalu luas, hanya 1 hektar, tapi mudah-mudahan saja itu kedepannya nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan keluarga saya gitu ya. Jadi mudah-mudahan saja kedepannya pembangunan atau pembuka lahan itu berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun, dan yang paling penting itu mudah-mudahan saya sehat, keluarga sehat, dan semuanya sehat yang ada di sini, dan teman-teman juga semuanya dimanapun berada dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa terus beraktivitas sehari-hari sesuai dengan aktivitas pekerjaan masing-masing, dan mudah-mudahan apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, semuanya diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Tugun. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah hari ini kita bisa sempatkan untuk menyelesaikan pengukuran. Yang jelasnya saya kesini tadi, di sini juga itu ketemu sama Tugun, sempat bantu juga, dan alhamdulillah apa yang kita targetkan kemarin atau yang udah kita kasih tanda dengan kira-kira itu pas sekali teman-teman. Dan tinggal lagi nanti kalau udah bersih betul baru kita cari kelurusan, mungkin Bang Wirta itu kita tarik tali aja supaya benar-benar lurus. Jadi posisinya itu memang tidak terlalu metak tapi hampir sejajar Pak Tugun ya. Ukurannya itu beda dikit teman-teman, beda cuma 15 meter lah, 15 meter atau senjangnya itu. Kalau di sini itu disebut pancung tebu Tugun ya, pancung tebu, agak sedikit miring, tapi alhamdulillah akhirnya selesai di kegiatan yang itu. Jadi Bang Wirta juga itu udah fokus karena udah tahu batas, dan mudah-mudahan juga kedepannya kegiatan Bang Wirta juga di sini itu lancar, bisa selesai. Kalau punya saya itu mungkin setelah selesai di sana atau di pondok hutan kita lanjut ke sini, karena di sana masih ada kegiatan, baru kita balik ke sini gabung sama Bang Wirta untuk membuat kebun juga di sini ya teman. Jadi
alhamdulillah, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Oke, jadi itu saja Tua Gun. Terima kasih banyak karena udah membantu. Karena Tua Gun ini sering membantu teman, termasuk di sini tempatnya Bang Jack kemarin Bang Jack, terus tempat saya juga. Jadi terima kasih banyak kepada Tua Gun yang ikut serta membantu kami di sini dan juga memberi arahan untuk kami di sini. Oke, itu aja Tua Gun. Ya, itulah teman-teman, jadi cerita hidup di samping kita mengikuti jejak Bang Wirta, di sini juga kita punya cerita, ibaratnya cerita untuk ke depan mungkin entah kapan saatnya, atau biarpun nggak diceritakan bisa dilihat ponaan sama oh ini keluarga. Jadi saya di sini terutama ya membantu adik-adik, apalagi kayak Bang Wirta ini kurang paham dengan jenis kayu, apalagi kalau nebang itu baru belajar mungkin di sini dia baru belajar. Jadi risiko kan, risikonya berat namanya. Biarpun ada satu batang atau 2 batang itu namanya nebang itu berisiko. Jadi kalau nggak paham-pahamnya mengerikan. Jadi ya alhamdulillah juga di dalam kekeluargaan semenjak Bang Wirta di sini saya senang sekali. Kenapa? Kemarin saya cuman melihat, mendengar, nggak pernah ngikut sama sekali. Bukan nggak setuju, cuman kita melihat cara-cara berkeluarga kakak beradik kami di sini. Alhamdulillah sekarang semenjak Bang Wirta di sini sering kumpul teman-teman, sering banget. Nah, yang pertama sekali termasuk saya yang paling jarang kumpul sama adik-adik ini. Kalau nggak berkepentingan banget selama ini Tua Gun jarang sekali ngumpul Bang Deka ya. Iya. Kalau Bang Wirta ya dia sering merantau ke sini situ teman-teman. Jadi alhamdulillah sekarang ya tuh udah kumpul semua ya Bang ya. Cuman satu yang tinggal di Rupit Bang Hen. Yang jauh cuman itu dah. Iya, Bang Hen. Bang Hen itu termasuk dekat, paling minimal 1 bulan sekali lah bisa ketemu. Alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya kalau saya ini mungkin bisa dihitung itu jarak kilometer kali ya. Tempat saya lahir itu memang di hutan. Iya. Kalau menurut cerita ibu saya. Iya di situ. Iya. Jadi tidak ada salahnya kalau memang saya udah pergi jauh-jauh merantau masih balik ke sini. Memang ada kata pepatah mengatakan sejauh-jauhnya bangau terbang pasti akan kembali ke kubangannya gitu. Ini yang saya lakukan ini nyata teman-teman. Dari awal saya di Jakarta itu sedikit cerita ya, sampai saya ke sini, video itu adalah kalau bisa dikatakan itu jejak kehidupan saya. Itu semua nyata, emang apa yang saya kerjakan, apa yang saya buat video itu emang itulah yang saya kerjakan saat itu. Seperti saat ini itu saya bolak-balik. Ada juga sebagian berkomentar hidup di hutan kok bolak-balik. Memang kondisi kehidupan saya itu begini sekarang. Saya belum bisa ngajak istri saya ke Pondok Rompong dikarenakan baru saja melahirkan. Paling enggak itu 3 bulanan itu paling minim ya. Nah, paling minim 3 bulan baru bisa diajak ke Rompong. Jadi saya mau nggak mau harus membagi waktu di desa, di kebun. Jadi ya mau nggak mau juga saya harap teman-teman juga paham. Oh inilah sebenarnya kehidupan seperti ini. Dan saya nggak pernah, walaupun sebagian yang bilang saya konten tipu-tipu, tapi saya nggak pernah menutupi apapun yang itu. Jadi saya tuh maunya, emang saya tuh mengabadikan jejak kehidupan saya gitu, entah sampai kapan gitu loh, karena kita nggak tahu umur sampai kapan gitu loh. Tapi saya harap dengan saya begini, makanya saya nggak sungkan-sungkan untuk berbagi kepada siapapun, saudara, keluarga, teman, apapun itu, selagi saya bisa bantu, saya punya pengalamannya, saya bagikan. Karena menurut saya itulah nanti misalnya kita udah tidak ada lagi, itulah nanti bisa diturunkan bisa ke anak saya, mungkin lewat keluarga saya gitu, bisa ke teman gitu. Jadi itulah harapan saya selama ini. Makanya saya apapun saya buat itu tidak untuk saya sendiri gitu, untuk berbagi, entahpun apapun itu jenisnya. Walaupun saya tidak punya materi, misalnya saya bisa berbagi pengalaman gitu.
Jadi tidak ada gunanya kalau bagi saya untuk apapun itu yang saya bisa saya nikmat sendiri, saya nggak mau seperti itu. Memang dari dulu dari perantauan juga saya kalau ada teman dari kampung nyari kerja ada lowongan saya kasih gitu. Dari dulu memang saya nggak mau, nggak bukan hanya sekarang, nggak, dari dulu memang saya pengennya itu ya berbagi sama siapapun juga, nggak pilih-pilih. Dan mudah-mudahan kalian tuh paham teman-teman. Dan saya tuh berharap ya Togun ya, berapa kali di video sebelum juga saya berkata, saya harap orang-orang yang pernah gabung dengan saya, yang pernah ikut saya, walaupun punya kesibukan masing-masing, saya harap bisa meluangkan waktunya untuk datang kemari. Karena banyak yang bertanya-tanya kenapa dulunya akrab, deket, sekarang kok jarang datang. Bukannya saya tuh minta dikunjungi, tapi untuk menjaga persangka-persangka buruk diantara orang-orang yang pernah dekat sama saya gitu. Dulu karena banyak pokoknya udah banyak yang ikut terlibat dalam kehidupan saya selama di hutan ini. Nah gitu. Jadi saya tidak mau orang-orang di luar sana itu beranggapan yang aneh-aneh. Karena saya tidak mau mengusik orang, yang penting jalan saya, apa yang saya kerjakan itu berdasarkan kerjaan saya. Saya tak mau nyindir sana, nyindir sini, tak mau saya. Itu saya harap tuh semuanya itu ya terbuka. Jangan sampai gara-gara hal seperti ini akhirnya ada cekcok, saya nggak mau. Itu menurut saya tidak ada untungnya gitu. Benar. Jadi itulah teman-teman, jangankan teman-teman yang jauh, yang mohon maaf juga yang di luar keluarga kami saja yang kakak beradik kayak seperti saya jarang. Jadi nyari, kalau bahasa ininya nyari momen, nyari waktu yang tepat untuk bisa kita bantu ke sini, meluangkan waktu ke sini. Karena di sini kita tinggalnya kalau di hutan, di kebun itu semuanya ada kesibukan masing-masing teman-teman. Jadi ibaratnya kadang-kadang kepingin aslinya tuh kepingin, tapi di samping itu kita masih ada yang lebih dibutuhkan lagi begitu teman-teman. Jadi ceritanya kalau di tempat Bang Wirta, Bang Deka yang sering dikunjungi kan, termasuk Bang Jack yang ada kebun di seputaran sini, termasuk Bang Iwan, itu selalu terbuka teman-teman, itu selalu terbuka. Tapi benar kata Bang Wirta tadi, tanggapan teman-teman di luar mengira atau ada apa. Padahal itu enggak teman-teman. Memang kami di sini ada kesibukan masing-masing itu yang jelasnya. Karena kami rata-rata sudah mempunyai keluarga semua. Jadi bilang berat sih enggak, tapi kita punya tanggung jawab tersendiri begitu teman-teman. Bukannya kita ada ini enggak ada. Kita Bang Wirta sama Bang Deka itu selalu terbuka, termasuk tempat saya juga, tapi jarang tempat kita itu belum ini kerjaannya cuman gitu-gitu aja. Tapi alhamdulillah teman-teman mudah-mudahan suka menonton video-video dari Togun begitu Bang Wirta ya. Oke, itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan. Tadi udah disampaikan Bang Deka, Bang Wirta. Jadi kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.